Halo Rebahaners, balik lagi channel kesayangan kalian. Jika kemarin kalian sudah menonton film Split atau Psikopat yang mempunyai 23 kepribadian itu, maka kalian wajib untuk menonton film ini. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke pembahasannya. Di awal film kita akan diperlihatkan tepatnya di Philadelphia, di mana di sebuah tempat perbelanjaan tak sengaja ada orang yang melahirkan. Lalu datanglah seorang dokter. Dia pun menghampirinya dan meminta untuk menggendong bayinya. Dan ternyata dia bernama Elgia. Ketika dia menggendongnya, dia pun merasa kaget dan bertanya kepada orang-orang di sana, apa mereka menjatuhkan bayinya? Tentu saja tidak. Akan tetapi dokter itu pun memberitahu bahwa kemungkinan anak ini terluka di dalam rahim, karena tangan dan kaki si bayi sudah dalam keadaan patah. Dan film Unbreakable pun baru saja dimulai. Kemudian kita akan berfokus ke seorang pria, dia bernama David Dunn. David yang sedang menaiki kereta untuk menemui anak dan istrinya di Philadelphia. Namun ketika di kereta terjadi sesuatu, lalu tiba-tiba kereta itu mengalami kecelakaan. Kemudian kini David sudah berada pada sebuah kasur di rumah sakit. Dokter pun datang menghampirinya dan menanyakan hal seperti biasa. Si dokter pun memberitahu David bahwa kereta yang dinaikinya mengalami kecelakaan dan semua penumpang yang di dalam kereta tidak ada yang selamat kecuali dirinya sendiri. Si dokter pun merasa aneh karena David tidak mendapatkan luka atau goresan sedikit pun. Lalu David pun keluar dan nampak di luar banyak sekali orang dari keluarga korban kecelakaan. Mereka pun memandangi David karena David satu-satunya yang selamat dari insiden itu. Lalu istri dan anaknya pun datang. Keesokan harinya David pun pergi ke gereja di mana sedang dilaksanakan upacara bela sungkawa terhadap korban-korban yang meninggal di insiden itu. Ketika David akan pulang, tiba-tiba ada sebuah amplop di kaca mobilnya. David pun membukanya dan terdapat tulisan. Kemudian kita akan melihat David yang kini sudah masuk kerja lagi seperti biasa. Kemudian dia pun meminta data kepada atasannya tentang data dirinya selama bekerja, apakah dia pernah sakit. Lalu setelah beberapa saat atasannya pun datang dan memberitahu David bahwa selama 5 tahun bekerja di sini, dia tidak pernah izin sakit satu kali pun. Lalu ketika David di rumah, dia pun mengajak istrinya untuk membicarakan tentang keadaan ini. Dia bertanya apakah seingat dia David pernah sakit atau tidak. Istrinya pun kebingungan karena dia pun tidak ingat bahwa David pernah sakit atau tidak. Kemudian kita akan berpindah ke scene di Philadelphia pada tahun 1974, di mana ada seorang anak laki-laki yang termenung dengan keadaan tangan yang diperban. Ternyata itu adalah Elijah yang ada di awal scene tadi. Kini dia sudah anak-anak dan ternyata Elijah mengalami sebuah kelainan di mana tulang-tulangnya rapuh sehingga apabila terbentur atau kecelakaan sedikit saja dapat mematahkan tulang-tulangnya. Karena ibunya kasihan, dia pun memberikan sebuah hadiah kepada Elijah. Itu adalah komik seperti biasa antara pahlawan dan penjahat. Dengan itu, ibunya berharap Elijah tidak merasa kesepian dan tak perlu lagi keluar rumah yang dapat membahayakan dirinya. Kemudian kini kita melihat Elijah yang sudah dewasa atau bahkan bapak-bapak. Kini dia menjadi kolektor komik dan memiliki galeri pameran yang luas. Lalu datanglah David menemuinya. Ternyata yang mengirimi dia surat di mobil adalah Elijah. Kemudian David pun mengobrol dan menanyakan apa maksud dari tulisannya. Elijah pun menceritakan sebuah karakter komik di mana dia percaya bahwa dulunya komik berasal dari kisah nyata. Hanya saja dengan perkembangan teknologi, karakter aslinya pun terpinggirkan. Dan kaitannya dengan David adalah jika Elijah terlahir dengan keadaan fisik yang lemah, maka ada kebalikan dari dirinya, yaitu orang yang terlahir dengan fisik yang kuat. Namun, orang itu tidak menyadarinya.
Elijah bermaksud itu berarti David. Akan tetapi siapa yang akan percaya dengan omong kosong begitu? David pun menganggap Elijah sedang berhayal kecubung, karena David tidak mengerti, dia pun pergi dari sana. Sesampainya di rumah, David pun terus kepikiran yang dibicarakan oleh Elijah. Lalu dia pun mengecek kembali dari riwayat kecelakaan yang pernah dialaminya. Keesokan harinya ketika David sedang bekerja, tiba-tiba Elijah kembali menemui David karena ingin mengobrol kembali dengan David. Lalu dia pun mengikuti David bekerja. Ketika David berjalan, tiba-tiba dia merasakan hal yang aneh dan melihat ke seorang penonton lalu mengatakan bahwa dia membawa pistol dalam keadaan mabuk. Di mana jika benar maka pria itu akan keluar dari antrian. Dan benar saja, tak lama dia keluar dari antrian. Setelah kejadian itu, Elijah pun menanyakan kepada David kenapa dia bisa tahu. David pun hanya menjawab itu kebetulan saja. Namun, Elijah tidak percaya dan menanyakannya secara spesifikasi. David pun menjawab dia melihat pria itu membawa pistol perak bergagang hitam. David pun kembali bekerja, kemudian Elijah pun pergi menaiki mobilnya. Lalu tak sengaja Elijah melihat pria yang tadi, dia pun mengejar pria itu. Namun pria itu berjalan dengan cepat dan tidak menghiraukan Elijah. Dia pun pergi ke bawah lorong, namun ada banyak sekali anak tangga di sana. Elijah pun masih tetap mengejar dia meskipun dengan susah payah. Dan tiba-tiba Elijah terpeleset kemudian jatuh. Ketika dia melihat pria itu, ternyata memang benar dia membawa pistol perak bergagang hitam. Lalu anaknya pun menyuruh David untuk membuktikan omongan dari Elijah dengan cara mencoba mengangkat beban. David pun melakukannya dan tanpa disangka semua beban yang ada dipasang dan dapat diangkat oleh David. Kemudian kita akan melihat Elijah yang sedang dirawat di rumah sakit. Kebetulan yang merawatnya adalah Audrey, istri dari David. Mereka pun mengobrol dan menceritakan kembali tentang fantasi komiknya, seolah-olah itu nyata dan terjadi kepada David, di mana David tidak pernah terluka dan sakit. Sesampainya di rumah, Audrey pun menceritakan pertemuannya dengan Elijah. Namun David berkata tidak usah percaya karena itu hanyalah omong kosong biasa. Tiba-tiba Joseph sudah berada di belakang sambil membawa pistol. Dia berniat menembak David untuk membuktikan omongan dari Elijah. Keadaan pun panik. David pun memberitahunya bahwa semua omongan Elijah itu tidak benar dan David pun pernah terluka. Namun Joseph kekeh mau menembak David. Untung saja Joseph akhirnya menaruh pistolnya kembali dan tak jadi menembak David. Keesokan harinya, David pun mendatangi Elijah dan menyuruhnya untuk berhenti mengganggu keluarganya. Karena anaknya Joseph hampir saja membunuh dirinya akibat dari omong kosong Elijah. Dan mulai saat itu David meminta agar Elijah berhenti mendoktrin keluarganya lagi. Pada malam hari, David pun mendatangi sebuah tempat kosong di mana di situ adalah tempat disimpannya bangkai kereta yang sudah mengalami kecelakaan. Dia pun terdiam dan mengingat kembali kejadian dirinya dulu yang mengalami kecelakaan mobil bersama istrinya, di mana pada saat itu dirinya tidak terluka sama sekali. Lalu dia pun menelepon Elijah dan mengatakan bahwa dia berbohong soal dirinya pernah terluka. Nyatanya selama hidup, David tidak pernah terluka sama sekali. Dan kini nampaknya David mulai sedikit percaya kepada omongan Elijah. Lalu Elijah pun menyuruh David untuk membuktikan kemampuannya. Elijah pun menyuruh David berdiri di tengah-tengah keramaian orang. David pun menurut. Ketika dia berdiri, dia bersentuhan dengan banyak orang. Tiba-tiba, sebagian dari mereka ketika bersentuhan dengan David, David bisa melihat tindakan kejahatan mereka. Dengan kata lain, David bisa mengetahui kejahatan yang sudah dilakukan oleh seseorang jika bersentuhan.
Ketika dia bersentuhan dengan seorang pria yang bekerja sebagai cleaning service, dia melihat kejahatannya di mana orang itu membunuh seorang di rumahnya. David pun mengikuti dia pergi kemana. David pun terus mengikutinya sampai di rumah orang yang dibunuh pria itu. David pun masuk dan mengecek rumah itu, dan benar saja ternyata David menemukan mayat dari orang itu. Lalu dia pun mengecek ke lantai atas, dan terdapat dua orang anak yang sudah terikat. David pun menyelamatkan mereka berdua. Kemudian dia pun menuju ke kamar lain, dan terdapat seorang wanita yang juga terikat. Dia melihat keluar, akan tetapi ternyata pria itu sudah berada di belakang dia. Kemudian mendorong David hingga David terjatuh. Ternyata dia jatuh di atas kolam yang tertutup terpal di mana dia memiliki fobia terhadap air karena waktu kecil dia pernah tenggelam. Dia pun tenggelam dan kesusahan. Untung saja ada sebuah tongkat, dia pun memeganginya. Ternyata itu adalah dua anak yang diselamatkannya tadi. Kemudian kita lihat pria itu sedang berdiri di depan wanita tadi. Lalu datanglah David dan mencekiknya dari belakang. Meskipun dia berontak, David tidak melepaskannya dan akhirnya si penjahat itu pun mokad. Lanjut, kini David sudah berada di rumah dan sarapan seperti biasanya. Istrinya membicarakan tentang Elijah. Tak lama Joseph datang dan bergabung. Ibunya menyuruh dari mulai saat ini jangan mendengarkan perkataan Elijah lagi tentang fantasi komiknya. Namun, David memperlihatkan korannya kepada Joseph, di mana di situ ada berita tentang seorang lelaki yang menyelamatkan dua orang anak dari penjahat, dan orang itu adalah David. Joseph pun tidak percaya terhadap hal itu. David pun menyuruh Joseph untuk diam saja agar ibunya tidak tahu. Kemudian keesokan harinya David menemui Elijah di galerinya, di mana di situ Elijah sedang melakukan pameran karya seni dan barang koleksinya. Tiba-tiba datang seorang perempuan menghampiri David. Dia tahu bahwa David adalah teman dari Elijah. Ibunya pun seperti biasa jika bertemu dengan teman anaknya suka bertanya, seperti Ari teh di mana? Damal naon? Tos nikah? Lalu ibunya pun pergi memberitahu Elijah bahwa ada David. Kemudian Elijah pun mengajak David ke ruangannya untuk mengobrol. Elijah bertanya bagaimana keadaan David sekarang. David pun berkata bahwa kini dia sudah percaya dengan apa yang selalu dibilang oleh Elijah tentang hayalan komik pahlawannya. Kalau begitu, Elijah pun kini mengajak David untuk bersalaman. David pun bersalaman dengan Elijah, dan seketika semua kejahatan Elijah terlihat di mana ternyata semua peristiwa dari kapal meledak, hotel yang terbakar, dan kereta yang ditumpangi David adalah ulah dari Elijah. Elijah dengan sengaja membunuh semua orang yang tidak berdosa hanya untuk membuktikan tentang hayalannya, di mana jika ada orang yang lemah seperti dirinya, maka ada orang yang sebaliknya. Dan usahanya berhasil dengan menemukan David. David pun tidak percaya dan kecewa terhadap semua perbuatan dari Elijah. Lalu David pun meninggalkan dia dengan sejuta kekecewaan. Di akhir cerita, polisi pun datang untuk menangkap Elijah atas semua tindakannya. Dan dia dipenjara dan diponis dengan ponis kasus pembunuhan gila. Dan dengan begini, film pun berakhir. Gila ya bro, hanya untuk membuktikan fantasinya terhadap komik, dia tega membunuh ratusan jiwa yang tidak berdosa untuk menemukan karakter hero dari komik itu. Sekian dulu untuk pembahasan film kali ini. Ketemu lagi di film-film menarik selanjutnya.